Halo semuanya, selamat bergabung kembali dengan A sampai Z Official. Tidak bosan-bosan, saya ingatkan kepada teman-teman untuk bergabung ke Facebook admin. Di sana kita bisa sering memberi saran atau kritikan ke film yang akan dibuat alur film. Dan di episode kali ini, saya akan merangkum sebuah film di mana film ini berjudul Three Idiot yang menceritakan 3 orang mahasiswa, satu di antara mereka memiliki kecerdasan melebihi otak manusia pada umumnya. Dan ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari Rancho, pemeran utama dari film ini, yakni kejar apa yang kamu mau, bukan yang mereka mau. Dan ia tidak butuh ijazah untuk sukses. Kenapa demikian? Nanti akan terjawab di akhir film. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita gas filmnya. Diawali dengan seorang pria di dalam pesawat, ia bernama Farhan. Terlihat ia menerima telepon dari seseorang. Setelah itu, Farhan jatuh dari kursinya yang membuat kapten pesawat melakukan pendaratan darurat. Ketika ia didorong menggunakan kursi roda, Farhan langsung turun dan berlari. Rupanya ia berpura-pura agar pesawat melakukan pendaratan darurat. Ada-ada saja nih si Farhan. Singkat cerita, Farhan menelpon temannya Raju untuk datang ke suatu tempat. Setelah sampai, mereka berdua tergesa-gesa ingin menemui seseorang yang sangat penting bagi mereka. Namun ia dibohongi oleh teman kampusnya dulu. Ia bernama Catur, yang mengatakan Rancho, sahabat mereka, ada di sini. Tujuan si Catur ini hanya mengingat taruhan mereka, siapa yang paling sukses di antara mereka. Dan adegan ini merupakan 10 tahun kemudian setelah mereka lulus kuliah. Mereka pun mencari Rancho ke alamat yang diberikan Catur, dan film pun dimulai. Terlihat Farhan memasuki sebuah kamar yang di sana juga terlihat ada seseorang yang sangat-sangat taat agama. Ia bernama Raju. Ia menjadi teman satu kamar. Ketika malam harinya tiba, terlihat senior mereka melakukan ospek gila, di mana semua siswa disuruh membuka celananya. Otaknya dangkal sekali seniornya. Singkat cerita, datanglah seseorang yang terheran-heran melihat apa yang dilakukan mereka. Ia bernama Rancho. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke kamarnya, namun seniornya mengejarnya. Dan terdengar ia mengancam Rancho, jika tidak membuka kamar atau keluar, ia akan kencing di depan pintunya. Karena kesal mendengarnya, Rancho pun langsung menarik kabel dan menyambungkannya dengan sendok, yang membuat rudal seniornya menjadi setengah matang. Pagi harinya, terlihat seseorang yang menaiki sepeda. Ia bernama Virus. Ia merupakan orang paling kompetitif di semua hal. Tidak ada yang bisa mendahuluinya. Dan ia terkenal kejam di kampus. Sesampainya di kampus, semua mahasiswa berkumpul. Virus menjelaskan semua mahasiswa tentang ibarat seekor burung kuel, yang artinya bersaing atau mati. Setelah itu, ia memamerkan sebuah pulpen yang katanya pulpen astronot dan bisa dipakai di luar angkasa. Pulpen ini memakan jutaan dolar dalam pengembangannya. Ia akan memberikan pulpen tersebut kepada mahasiswa yang sangat jenius. Sama seperti zamannya dulu, Virus diberikan oleh dosennya. Namun selama 33 tahun belum ada yang bisa menerimanya. Dan dengan lancang si Rancho bertanya, kenapa ia tidak menggunakan pensil untuk menulis di luar angkasa? Akan bisa menghemat jutaan dolar, ucapnya. Seketika itu Virus terdiam dan tak bisa menjawabnya. उसने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर. Di kelas, sang profesor menanyakan tentang mesin ke Rancho. Rancho menjawabnya dengan sangat-sangat sederhana. Karena profesor tidak puas dengan jawaban Rancho, ia melemparkannya ke Catur. Ia menjelaskannya secara definisi mesin, sesuai dengan yang tertulis di buku. Profesor menyuruh Rancho memahaminya. Namun, Rancho keberatan dengan keputusan si profesor. Ia sudah menjelaskannya dengan benar juga. Ia berkata penjelasan yang singkat lebih mudah dipahami daripada rangkaian kata-kata yang mempersulit artinya. Mendengar jawaban itu, profesor langsung mengusir Rancho dari kelas. Ketika ia jalan keluar, Rancho tiba-tiba kembali. Profesor bertanya, kenapa kau kembali? Rancho menjelaskan kenapa ia kembali secara definisi, yang membuat profesor ditertawakan.
Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative. थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा-सीधा पसंद नहीं आया. Singkat cerita, terlihat seorang mahasiswa yang bernama Jelobo. Ia menemui seorang direktur atau dosen untuk mengumpulkan tugas akhir miliknya. Namun, virus menyuruh Jelobo untuk menelpon orang tuanya, yang kemudian telepon itu diambil virus dan mengatakan bahwa anaknya akan mengulang tahun depan. Orang tuanya terkejut mendengarnya, begitupun Jelobo. Ia ingin diberi tambahan waktu ke virus, namun ia menolaknya. Dengan sangat penuh amarah dan kecewa, Jelobo membuang proyek atau drone yang ia buat. Rancho yang mendengarnya serta melihatnya langsung mengambil drone itu untuk melengkapi kekurangannya. Esok harinya, Rancho mengumpulkan teman-temannya untuk memberi surprise ke Jelobo. Namun betapa terkejutnya mereka melihat Jelobo dalam kondisi terikat. Rupanya ia sangat-sangat frustasi dan mengakhiri hidupnya. Di pemakaman, terlihat virus menghadiri pemakaman Jelobo. Tak lama kemudian, Rancho mendatangi virus dengan nada serius. Ia memberitahu virus kabar baik bahwa polisi dan orang tuanya menyangka kematiannya karena bunuh diri. Tapi, ini disebabkan karena tekanan mental yang dialami Jelobo selama 4 tahun di kampus, dan ini pantas disebut pembunuhan. Pagi harinya, Rancho dipanggil oleh virus di ruangannya tentang perkataan saat pemakaman kemarin. Rupanya ia keberatan karena Rancho menganggap penyebab kematian Jelobo. Rancho menjelaskan bahwa ia tidak menyalahkan virus atas kematiannya, melainkan sistem pembelajaran kampus. Rancho menunjukkan statistik pelajar di India berada di peringkat pertama dalam kasus bunuh diri. Virus pun menyangkal perkataan Rancho bahwa cara mengajarnya sudah benar, bahkan sudah bisa berada di peringkat pertama terbaik di India, yang dulunya kampus ini berada jauh dibandingkan sebelumnya. Rancho terus melayangkan pendapatnya yang membuat virus kesal dan menariknya menuju kelas untuk memberitahu cara mengajar, yang kemudian Rancho menulis 2 kata untuk mencari artinya dalam 30 detik. Dan tidak ada yang tahu artinya ketika waktu habis, yang ternyata dari kedua kata tersebut merupakan nama teman Rancho, yaitu Farhan dan Raju. Seketika membuat satu kelas tertawa. Keesokan harinya, virus semakin kesal akan kehadiran Rancho dan semakin malu akan perbuatannya. Ia pun mengirimkan surat kepada orang tua dari Farhan dan Raju. Surat tersebut berisikan tentang apabila anak mereka masih bergaul dengan Rancho, masa depan mereka terancam. Dan surat tersebut ditanggapi serius oleh kedua orang tua mereka, terutama orang tua Farhan. Ia memohon kepada Rancho untuk tidak memberi pengaruh negatif kepada anaknya. Namun perhatian Rancho tertuju pada hasil fotografi dari Farhan. Rancho mengatakan kenapa tidak difokuskan saja. Dia berbakat di bidang fotografer, bukan di bidang engineering atau insinyur. Karena semakin kesal, Rancho diusir ayah Farhan. Berbeda dengan di rumah Raju, terlihat di sana sangat sederhana. Ayahnya yang sakit-sakitan dan kakaknya yang depresi. Terlihat ibu Raju menceramahi mereka. Singkat cerita, Rancho dan gengs tidak kehabisan ide. Dengan kecerdasan mereka, Rancho menyuruh mereka berdua untuk ikut ke kondangan itu. Namun mereka berdua ragu akan ajakan Rancho. Rancho meyakinkan mereka, kita tidak butuh undangan, kita hanya butuh seragam. Mau tidak mau mereka ikut ke kondangan itu, karena belum makan dari tadi siang. Sesampainya di sana, mereka so akrab dengan menyapa dan memeluk orang-orang di sana, supaya kelihatan akrab. Itulah tujuan mereka. Jadi ingat saya pernah seperti mereka. Sesampainya di dalam pesta, ia melihat pasangan. Rancho langsung menemui salah satunya. Ia bernama Pia. Rancho menyarankan ke Pia agar tidak menikah dengannya. Benar saja perkataan si Rancho. Ketika ia menumpahkan saus ke sepatunya, si pria itu langsung menyebutkan harga. Pia pun kesal dengan hal itu dan langsung memanggil ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah virus. Ketika mereka sedang mengambil nasi dengan porsi kuli bangunan, mereka bertiga pun terciduk oleh virus.
Raju menyatakan ingin menjauh dan tidak berteman kembali dengan Ranco dan Farhan karena ia merasa terancam. Seperti yang terlihat, Ranco sering menentang para dosen. Raju takut dikeluarkan dari kampus. Ia pun pindah ke kamar Catur. Di sana mereka terlihat sedang belajar dan si Catur ini sangat-sangat ambisius, juga menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbaik. Ketika malam hari tiba, Catur membagikan majalah dewasa ke setiap kamar yang bertujuan untuk memecahkan fokus temannya dan melupakan pelajaran karena sebentar lagi ada ujian. Singkat cerita, Ranco mengetahui akal busuk dari Catur dan akan mengerjainya ketika hari guru. Ia mengubah kata-kata teks pidato yang akan dibuat. Ranco dengan mudahnya melakukannya karena Catur tidak bisa lancar dalam berbahasa India, dan inilah yang terjadi. बलात्कार कैसे कर सकता है? देता कोई नहीं. Dengan rasa malu, Virus dan Menteri keluar dari acara tersebut. Malam harinya, Catur menghampiri Ranco dan Farhan di atas menara yang lagi sedang mabuk. Catur kecewa dengan apa yang mereka perbuat. Dengan kesalnya, ia menantang mereka semua dan mengambil sesuatu untuk mengukir di sebuah tembok yang terlihat tanggal 5 September. Catur menjelaskan, ingat tanggal ini, siapa yang paling sukses di antara mereka, dan ini merupakan bagian di scene awal film tadi. ये डेट भूलना मत. Singkat cerita, Pia terlihat memarahi Ranco karena memusuhi ayahnya. Ranco pun menjawab dengan lantang karena ia ingin hanya menjalankan sebuah perusahaan, bukan seperti kampus, dan menghasilkan keledai seperti pacarnya si Pia. Ranco pun membuktikannya untuk kedua kalinya yang membuat si Pia memutuskannya. For you. घड़ी गुम गई उसकी यार, ढूंढ रही बेचारी. What? You lost the watch? अरे कोई अरे चालाकी थी. कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए. गधे. Setelah tiba di parkiran, Ranco mendapat sebuah telepon yang sangat darurat. Ia meminta tolong kepada Pia karena ia merupakan mahasiswa kedokteran. Tak pikir panjang, mereka langsung jalan. Sesampainya di lokasi yang ternyata rumahnya Raju, di sana terlihat semua panik akan kondisi ayahnya Raju. Tak mau ambil resiko, Ranco pun langsung mengoncang ayahnya Raju menggunakan skuter, dan saking paniknya, ia memasukkan skuternya ke dalam ruangan perawatan. Singkat cerita, Raju pun datang ke rumah sakit itu dan langsung memarahi Ranco karena membawa ayahnya menggunakan skuter. Namun dokter memberitahu Raju jika telat sedikit saja, ayahnya tidak dapat diselamatkan. Ia pun langsung mengejar Ranco dan berterima kasih. Ranco मुझे माफ कर दे यार. Kini mereka kembali menjalin persahabatan. Pagi harinya, Pia membangunkan mereka bertiga yang ketiduran karena ada ujian yang akan mereka hadapi di kampusnya. Mereka bertiga tidak mau bangun karena Ranco menjelaskan ujian bisa dilakukan lain waktu. Orang tua, kita punya hanya satu sumber hidup. Mereka pun melanjutkan tidurnya. Pia terus melakukan dorongan dan terus meyakini mereka, dan ia akan menjaga ayahnya Raju. Seketika ia melihat Pia memakai jam pemberian ibunya. Ranco pun tersenyum dan langsung berangkat ke kampus untuk mengikuti ujian akhir. Sesampainya di kampus, mereka terlambat. Mereka pun langsung mengambil lembar jawaban. Ketika waktu habis, mereka meminta tambahan waktu. Sayangnya si pengawas tidak memberikannya. Sebagai orang yang sangat cerdas, dengan santainya Ranco melanjutkan ujiannya. Setelah selesai mengerjakannya, mereka bertiga mengumpulkan jawaban ke si pengawas. Alhasil si pengawas langsung menolaknya dengan sangat tegas, dan inilah yang dilakukan Ranco. हम कौन है? तुम लोग. नहीं पता है. Pagi harinya, terlihat banyak sekali yang melihat pengumuman. Rupanya pengumuman tersebut hasil ujian mereka. Nama Farhan dan Raju berada di nomor terakhir. Tapi Farhan bingung, ia tidak melihat nama Ranco di pengumuman tersebut. Farhan pun langsung duduk dan bersedih. Raju pun menghampiri si Farhan dan memberitahu bahwa Ranco berada di urutan nomor 1. Farhan pun langsung terkejut mendengarnya. Keesokan harinya tibalah di sisi pemotretan, di mana terlihat Ranco duduk di dekat Virus karena Ranco berada di ranking 1, sedangkan Raju dan Farhan berada di ujung karena mereka berada di peringkat terakhir. Ranco pun protes ke Virus. Virus mengatakan masih untung dapat tempat duduk.
Lagi pula, tidak ada perusahaan yang akan menerima mereka ketika wawancara nanti. Saya berani memotong kumis hingga habis ketika mereka bisa lulus dan diterima kerja. Ranco pun menyetujui perkataannya. Karena kesal akan perkataan Virus, Raju dan Farhan pun minum ditemani oleh Ranco. Sambil menceritakan kelulusannya, Farhan ragu akan kelulusannya tahun depan. Sedangkan Ranco sudah pasti lulus tahun depan karena selalu dapat peringkat 1 tiap tahunnya. Mendengar perkataan itu, Ranco menjelaskan karena ia sangat tertarik mesin, makanya ia ambil jurusan mesin. Sedangkan Farhan, ia menyukai bidang fotografer tapi mengambil jurusan mesin. Farhan langsung menunjukkan surat yang ia tulis 5 tahun lalu, tapi ia takut dengan ayahnya. Di sini Ranco diam-diam mengambil surat tersebut. Namun, Raju membantahnya. Ia sangat menyukai mesin. Kenapa aku tidak bisa seperti Anda, Tuan? Ranco pun menjelaskan Raju, kau hanya penuh ketakutan dan penuh ketekanan. Ranco pun langsung menggenggam tangan Raju. Cincin ini tanda ketakutan. Farhan membalikkan perkataan Ranco. Kau juga mempunyai ketakutan, Ranco, ujar Farhan. Bukankah kamu mencintai Pia tapi takut mengungkapkannya? Dan mereka pun membuat kesepakatan. Jika Ranco berani mengungkapkan perasaannya sekarang, Raju dan Farhan akan melawan rasa takutnya juga. Ranco pun menyetujuinya. कोई डॉगी वॉगी तो नहीं है? ये डरपोक, मैं डरता नहीं हूँ, चल। तुम लोग घुसो, बाहर कोई डेंजर आएगा ना तुम्हें वायरस अलर्ट दूंगा। Singkat cerita, tibalah mereka ke rumah Virus untuk menemui Pia sambil oleng. Ranco dan Raju naik ke atas sedangkan Farhan diam di bawah. Setelah mengungkapkan perasaannya, Pia senang mendengar hal itu. Namun tiba-tiba Virus menyadari ada orang di rumahnya. Ketika kabur, sayangnya Raju ketahuan oleh Virus. Keesokan harinya, Virus memanggil Raju untuk mengetik surat sendiri, di mana surat yang ia ketik berisikan pemecatan atau DO, dan nama yang disebutkan Virus adalah nama Raju sendiri. पापा मर जाएंगे सर। Please type. Raju langsung menangis dan memohon kepada Virus, dan Virus pun memberi kesempatan kepada Raju. Namun ia harus menulis nama Ranco di surat tersebut. Virus memberi waktu dalam 7 menit kepada Raju untuk memikirkannya. Raju yang sangat kebingungan terus tertekan. Tidak mungkin ia menulis nama Ranco. Dan pada akhirnya ia loncat bunuh diri karena tidak ada pilihan lain. Singkat cerita, Raju dilarikan ke rumah sakit. Ia pun dirawat oleh Pia. Pia menjelaskan Raju masih bisa melihat dan mendengar. Ranco mempunyai ide dengan membuat cerita palsu agar Raju tetap bahagia dan tetap termotivasi. Sampai akhirnya Raju bisa dengan jelas mendengar Ranco berbicara, dan Raju pun dengan mudahnya berbicara. क्या जरूरत थी? बेल्टन या, बेल्टन या, सब फिक्स हो गया। मियां कितना झूठ बोलोगे? Nah, di mana kondisi Raju semakin membaik tiap hari, dan pada suatu ketika Raju diperbolehkan pulang. It's waiting. Thank you. क्यों? Singkat cerita, mereka menjalani kesepakatan atau tantangan yang mereka buat, dan kini giliran Raju dan Farhan. Farhan mendapatkan surat balasan dari Andre Stefan bahwa Farhan mendapat kontrak selama 1 tahun di Brazil. Farhan langsung bergegas ke rumahnya untuk memberitahu ayahnya bahwa ia tidak ingin menjadi seorang insinyur. Sempat adu argumen, namun ayahnya sadar dan memperbolehkan Farhan untuk serius di bidang fotografer. अब्बा मैं खुश रहूंगा। I will be really. वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? Dan di tempat lain terlihat Raju sedang melakukan wawancara oleh salah satu perusahaan. Beberapa pertanyaan dilontarkan ke Raju, dan Raju menjawabnya dengan sangat-sangat tenang. Bahkan ia menceritakan bahwa ia akan dikeluarkan dari kampus karena telah mengencingi rumah direktur kampus, yang membuat semua orang kebingungan dan dianggap terlalu lulus atau jujur. Kemudian ia disuruh merubah sikapnya. Kita membutuhkan orang yang bisa dikontrol serta orang yang diplomasi. Namun Raju menolaknya dengan sangat-sangat santun. Ketika Raju ingin keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ia dipanggil kembali. Mereka terkesan akan pendirian Raju. Selama 25 tahun kami mewawancarai orang. Semua pelamar hanya mengatakan iya dan iya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tidak pikir panjang, mereka menawarkan Raju berapa gaji yang ia inginkan. रुको। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें।
Singkat cerita, Raju dan Farhan langsung menemui Rancho untuk berterima kasih atas keberhasilan mereka. Rancho pun tak dapat membendung rasa tangisan bahagianya. तुसी ग्रेट हो। Dan sesuai janjinya, Virus mencukur habis kumisnya karena telah berjanji apabila Farhan dan Raju dapat diterima kerja. Singkat cerita, ketika malam hari terjadi banjir di mana-mana, di tempat lain kakaknya Pia akan melahirkan dan Pia sendiri berada di rumah sakit. Virus yang membawa anaknya ke rumah sakit menggunakan mobilnya, ia tidak dapat melawan arus banjir yang sangat deras. Virus kebingungan, namun ia dibantu oleh Rancho ketika mendengar teriakan kesakitan tadi. Ia pun dibawa ke atas meja pingpong. Dia menjelaskan kepada Rancho, dulu manusia bisa melahirkan tanpa dokter. Rancho yang mendengar hal itu memberanikan dirinya setelah mereka semua melakukan sesuai arahan. Namun Mona atau kakak dari si Pia tiba-tiba kelelahan dan tak sanggup lagi. Di tempat lain, tim medis menyarankan agar menyedot bayinya. Namun mereka di sana tidak memiliki alat sama sekali. Rancho yang selalu menggunakan ide cemerlangnya, ia pun mengatakan bisa membuat itu menggunakan vacuum cleaner. Pia pun langsung membantah ide itu. Namun Rancho membantahnya lagi dengan mengatakan aku bisa mengecilkan tekanannya. रखो यहाँ पे, कम ऑन जल्दी, एंड द वायर्स। राजू, हाँ, सर फिर लगा इधर। ओके। फरहान, 0.5, कवर कर। हाँ, 0.5। Setelah alat itu berhasil dibuat, Rancho pun berhasil mengeluarkan bayi itu. Suasana bahagia pun terasa di dua tempat yang berbeda. Namun kebahagiaan itu sirna ketika menyadari bayi tersebut tidak bergerak dan menangis. Semua orang panik, terutama ibunya Mona. Pia menyuruh untuk memijat punggungnya, namun tidak ada reaksi apapun. Raju pun terus menenangkan Mona dengan perkataan yang sering diucapkan Rancho, yaitu all is well. Bayi pun tiba-tiba menendang wajah Rancho. Seketika heran dengan hal itu, Rancho pun menyuruh semua orang untuk mengucapkan all is well, yang kemudian diikuti semua orang di sana. Dengan ajaibnya, tiba-tiba si bayi menendang dan menangis, dan suasana pun kembali tangis haru bahagia. All is well, bowl, all is well. All is well, bowl, all is well. All is well. All is well. All is well. Rancho pun jalan perlahan-lahan menuju Virus untuk mengendong cucunya. Ia pun berkata kepada cucunya, "Kelak kau besar, kejar apa yang kamu mau. Aku tidak akan melarangmu." Dan semua orang di sana tersenyum mendengarnya. Setelah perkataan itu, Rancho pun keluar dari tempat itu. Virus langsung menyusulnya dan mengatakan urusan kita belum selesai. Tentang pertanyaan Rancho saat pertemuan pertama mereka, kenapa astronot tidak menggunakan pensil di luar angkasa? Jika mata pensil pecah, akan sangat berbahaya apabila masuk ke mata, hidung, dan bisa merusak komponen kapal. Mengerti? Dan ia juga memberitahu Rancho dengan marahnya, "Kamu tidak bisa terus-terusan benar, nak," sambil memberikan pulpen astronotnya sesuai janjinya apabila menemukan murid yang sangat berprestasi. जब कोई Dan tibalah di hari akhir, yaitu wisuda. Rancho menjadi peringkat angkatan terbaik dan meraih nilai tertinggi. Semua orang berjanji akan sering bertemu kembali. Suasana haru, sedih, dan senang menjadi satu. Namun itu merupakan pertemuan terakhir Rancho dan kawan-kawannya sebelum akhirnya ia menghilang tanpa kabar. Dan kita diperlihatkan di scene awal film tadi yang rupanya Raju Farhan Catur mencari keberadaan Rancho. Ketika ia menemukan rumah Rancho, betapa terkejutnya ia menemukan Rancho yang asli. रैंचो Yes? सॉरी दास श्यामल दास चांचड़ Ranchordas, Shyamdas, Chanchar Mai. Orang tersebut menceritakan semuanya bahwa Rancho yang mereka kenal adalah anak dari tukang kebun. Sejak ayahnya meninggal, ia tinggal bersama ayahnya Rancho. Ia selalu mengerjakan soal atau tugas dari Rancho. Sampai satu ketika, semua guru menganggap ia adalah Rancho. Hal itu yang diketahui ayahnya Rancho dan menyuruhnya ia kuliah sampai menjadi insinyur. Tetapi ia harus memakai nama Rancho. Singkat cerita, mereka pun menemui Rancho dari alamat yang diberikan. Namun di sini mereka menjemput Pia, sahabat mereka yang akan menikah hari itu juga. Setelah susah payah, mereka pun berhasil membawa Pia kabur.
Setelah sampai di tempat mereka tuju, betapa terkejutnya mereka melihat sekolahan seperti ini. Malah mereka mendengar suara teriakan yang ternyata itu berasal dari catur yang kencing sembarangan. मिल गया कहीं ना कहीं आसपास ही है चलो चलो Mereka pun semakin yakin melihat alat-alat yang dibuat anak itu persis seperti apa yang dibuat Rancho dulu. Ia bertanya kepada seseorang tentang keberadaan Rancho. Ia menunjukkan helm kenangan Via, buku-buku Farhan dan blog Raju. Dan orang itu adalah Millimeter, si anak kecil dulu yang tinggal di kampusnya. किलोमीटर बन गया तो लेकिन तू यहाँ क्या कहाँ है वो इडियट? Dan ketika Pia menemui Rancho yang sedang memainkan pesawat-pesawatan, tiba-tiba ia salting dengan kedatangan Pia yang percis seperti mimpinya dan berharap dicium Pia. Namun Pia langsung menamparnya karena kesal Rancho tidak pernah pamit dulu setelah wisuda. Kemudian Pia menanyakan apakah kamu sudah menikah. Begitu juga sebaliknya sampai akhirnya Pia menanyakan apakah ada wanita yang kamu cintai. Rancho pun menjawab kamu. Mereka pun langsung tukar udara. Aduh, jadi pengen deh. देखा? नहीं तुमने Almost, idiot. Namun setelah itu datang Farhan yang langsung memukulinya karena kesal Rancho tidak pernah mengabarinya. Dan muncullah Raju di belakangnya yang memukulnya juga. Namun pada akhirnya mereka bernostalgia. Di tengah kesenangan mereka, muncullah Catur dengan mobilnya. Ia langsung turun memberi kertas untuk ditandatangani sebagai tanda kekalahan atas taruhan mereka 10 tahun yang lalu. Ketika selesai mengambil pulpen astronot pembelian dari Virus, setelah itu ia pergi. Is for winners, not losers. कोई बात to call my assistant, huh? Mereka bertiga terkejut dengan nama asli dari Rancho dan namanya adalah Pun Suk Wangdu. Dia merupakan seorang ilmuwan yang memiliki 400 hak paten dan diperebutkan banyak negara termasuk catur. क्या है? फुनसुक वांगडू वांगड़ू पिया? जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं I don't like वांगड़ू. आई थिंक सो यार एक बार बता तू साइंटिस्ट है या टीचर Ia langsung menelpon Catur untuk mengembalikan pulpen yang ia ambil. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui Pun Suk Wangdu adalah teman kampusnya dulu. Dan film pun tamat. Rancho. Wah, film ini sangat memotivasi semua kalangan. Sangat fantas film ini meraih banyak sekali penghargaan. Dan menurut saya, film ini adalah film terbaik sepanjang masa. Dan pembelajaran yang kita bisa petik adalah dari hal yang paling terlihat yaitu persahabatan mereka. Apalagi di bagian ketika Raju dan Farhan berhasil diterima dan melawan rasa takutnya. Semua itu berkat dari dorongan si Wangdu. Belajarlah untuk meniru Wangdu, terlahir dari anak tukang kebun, tidak melunturkan niat untuk bersekolah walaupun atas nama orang lain karena ia tahu ijazah bukan menjadi patokan untuk kesuksesan. Terakhir, apapun masalah kalian kecil atau besar tetap hadapi, jangan pernah takut dan katakan all is well. Saya A sampai Z Official pamit undur diri. Bye bye.